Halo, Klinik Khotbah edisi 12 Oktober 2024 bertolak dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Saya secara pribadi memberi judul atau tema untuk bacaan itu adalah pertolongan Tuhan dalam bungkusan yang buruk. Begini Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda, remaja, lansia, dan anak-anak kekasih Tuhan. Pendapat umum semua agama tentang orang dari agama lain rata-rata sama. Di luar agama yang kita anut, tidak ada orang yang tulus hatinya. Orang-orang yang berbeda keyakinan dan cara penyembahan dengan apa yang kita lakukan, semuanya hidup tanpa mengenal norma dan aturan kesusilaan. Begitulah pendapat umum yang tertanam dalam kesadaran orang-orang beragama. Kesadaran ini menyebabkan manusia membagi dunia dalam dua wilayah. Para ahli ilmu agama suka menyebut pola pikir ini dengan istilah biner. Dunia dibagi dalam dualitas yang saling meniadakan. Di pentas pertama adalah mereka yang selamat atau masyarakat bertuhan, beradab, dan berbudaya. Di pentas kedua dihuni oleh kaum yang bakal binasa, alias masyarakat tak beradab dan tak bertuhan. Dua kelompok ini tidak boleh dibiarkan hidup bersama dengan rukun. Mereka yang bakal binasa harus dijauhi, bahkan disingkirkan. Tugas kelompok yang ditentukan untuk selamat adalah mengajarkan kebenaran dan kejujuran kepada kaum yang hanya mengenal dusta dan kehidupan tak bermoral. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 menunjukkan dengan jelas betapa kuatnya pandangan biner tadi bercokol dalam benak dan nurani orang percaya, termasuk Abraham. Dengan polos Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Kejadian 20 ayat 11. Pada sisi lain, kaum yang oleh orang dalam kelompok para saleh dianggap masyarakat pendusta justru menjunjung tinggi nilai dan norma kejujuran serta kebenaran. Abimelek sendiri berujar kepada Tuhan bahwa ia memiliki hati yang tulus ketika mengambil Sarai sebagai istri, dan tangannya tidak melakukan sesuatu yang cemar kepada Abraham. Bahkan Allah sendiri, menurut bacaan tadi, mengatakan hal yang sama kepada Abimelek, seperti yang kita baca di ayat yang ke-6. Allah melihat ketulusan hati yang ada pada Abimelek. Coba kita baca dengan lebih langsung ayat yang ke-6 tadi. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan baik hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Orang-orang yang manusia masukkan dalam kategori saleh ternyata bisa berdusta untuk menyelamatkan diri, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Sementara kaum yang suka dianggap kafir dan yang tak bertuhan serta tak bermoral justru memiliki hati yang tulus dan tangan yang bersih dari perbuatan cemar. Nah, Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 menunjukkan paradoks ini secara jujur tanpa menyembunyikan kepalsuan. Abraham dan Sarah, bapak dan ibu semua orang percaya, meragukan pemeliharaan Tuhan ketika tiba di tanah Negev.
Keduanya bersepakat semacam membuat persekongkolan untuk mencari selamat, dan caranya adalah berdusta. Bapa segala orang percaya berdusta. Dan untuk membenarkan diri, dusta yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu diberi label itu ada dalam rencana Tuhan untuk keselamatan. Padahal justru itu menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam hal beriman. Iman kita kepada Tuhan selalu digoncang atau menghadapi ancaman, berhadapan dengan luka-luka atau tragedi-tragedi kehidupan. Sebaliknya, Abimelek yang dianggap pemimpin kaum kafir dan raja yang tak bertuhan justru hidup dalam takut akan Tuhan. Allah bahkan berbicara kepada Abimelek, dan Allah mencegah dia untuk tidak melakukan perbuatan tidak terpuji, alias jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh Abraham dan Sarah yang notabene adalah orang-orang beriman dan saleh. Nah, contoh perilaku hidup yang paradoks dari dua figur ini, Abraham dan Abimelek, menegaskan beberapa hal yang tak terbantahkan. Pertama, Tuhan bukan milik orang-orang yang menyebut dirinya kaum beradab atau masyarakat beragama. Tuhanlah yang memiliki manusia, baik manusia yang menyebut dirinya beragama maupun manusia yang dicap oleh sesamanya sebagai tidak beragama atau penyembah berhala. Tuhan peduli terhadap dua kelompok ini. Berkat, keselamatan, pertolongan, dan perlindungan dari Tuhan berlaku untuk semuanya, walau cara atau modus penyalurannya itu berbeda-beda. Itu juga kita sudah mulai lihat dalam cerita Nuh, bapak leluhur Abraham. Tuhan memerintahkan binatang yang haram dan binatang yang halal sama-sama masuk dalam bahtera. Padahal dalam pengajaran agama orang Yahudi, binatang haram tidak boleh didekati, tidak boleh tinggal atau ada bersama-sama dalam jarak yang dekat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jelas, Kejadian pasal 20 memporak-porandakan batas-batas haram dan halal, dunia yang tak bertuhan dan dunia orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu hanyalah rekayasa manusia, sementara Allah sendiri adalah pemilik dua kelompok manusia yang sering dipisahkan oleh ideologi atau pengajaran-pengajaran agama yang diciptakan oleh manusia. Kita lihat dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Untuk menyelamatkan Abraham dan Sarah dari kelaparan yang sering menimpa negeri Kanaan, Tuhan menggunakan Abimelek, penguasa tanah Negev, yang adalah raja yang belum mengenal Tuhan. Dari Abimelek, Abraham dan Sarah memperoleh banyak kambing domba serta hadiah dalam bentuk 1000 sikal perak. Tuhan memakai orang yang kita anggap kafir dan tak bertuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang kita anggap saleh dan hidup dalam masyarakat yang beradab. Norma atau batas-batas yang ditetapkan manusia untuk membedakan manusia yang bertuhan dan tak bertuhan justru hancur lebur berhadapan dengan Allah pencipta yang adalah pemilik masyarakat atau manusia yang bertuhan maupun yang dianggap kafir. Sebaliknya, dalam Kejadian 20
Juga ditunjukkan bahwa Tuhan menyelamatkan Abimelek beserta rakyat yang dia pimpin melalui kehadiran Abraham dan Sarah. Dikatakan bahwa semua perempuan di istana Abimelek mandul. Ini satu kondisi yang menyedihkan, karena keluarga itu bakal punah di masa depan. Tetapi pertemuan dengan Abraham dan Sarah mengubah kemandulan menjadi kesuburan. Jadi Allah menggunakan orang-orang yang kita anggap tak bertuhan untuk menyelamatkan Abraham dan Sarah yang beribadah kepada Tuhan. Tapi pada sisi lain, kita juga lihat Allah menggunakan atau menjadikan Abraham dan Sarah sebagai instrumen untuk menyelamatkan dan memberi hidup yang baru bagi orang-orang yang kita anggap jauh dari hadirat Tuhan. Seperti Abimelek, Allah menyediakan berkat bagi tiap kelompok dan tiap individu dengan porsi yang berbeda. Ini bukan pertanda tindakan diskriminatif. Perbedaan porsi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi krisis yang nyata yang dialami oleh kelompok-kelompok itu secara berbeda. Abraham dan Sarah menghadapi krisis kematian akibat kelaparan. Tuhan membebaskan mereka dengan menyediakan uang berlimpah dan sembako dalam wujud yang sangat-sangat banyak, yaitu kambing domba. Sementara Abimelek dan orang-orang dalam kerajaannya menghadapi krisis kepunahan karena rahim semua perempuan di dalam kerajaan tertutup bagi kehidupan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari krisis dengan menganugerahkan kesuburan bagi orang-orang perempuan dalam kerajaan Abimelek. Tak ada satupun kaum atau individu yang diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Tiap bangsa, tiap umat, dan tiap orang diperlakukan oleh Allah dengan cara yang berbeda sesuai tingkat kedaruratan hidup yang mereka hadapi. Ini hal pertama, pembelajaran yang mengemuka dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Nilai pembelajaran kedua dari cerita perjumpaan Abraham dan Abimelek berhubungan dengan kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan dan malapetaka. Sikap kebanyakan orang menghadapi malapetaka adalah menjadi pahit, menyimpan kemarahan, dan mengambil sikap memusuhi Tuhan. Tak jarang teriakan protes tertuju kepada Tuhan yang dianggap tidak berlaku adil. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 menunjukkan kepada kita sisi lain dari malapetaka atau nasib buruk yang mengenai kita tanpa satu penyebab yang jelas. Hal penting dari pengalaman Abraham maupun Abimelek ialah bahwa Tuhan atau pertolongan Tuhan selalu tersedia pada setiap kesulitan, malapetaka, atau bencana. Meskipun begitu, pertolongan tidak jatuh begitu saja dari langit. Tindakan penyelamatan dari Tuhan tidak dikirim bypass atau lewat jalan tol, tetapi selalu menggunakan instrumen manusia. Selalu Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Entahkah itu sahabat kita, bahkan orang yang kita benci sekalipun, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tujuan akhirnya adalah keselamatan atau pertolongan bagi kita. Tindakan penyelamatan dari Tuhan datang dengan cara yang terbalik, bertolak belakang dengan harapan, keinginan, ataupun juga hukum kehidupan yang kita ciptakan. Kita minta dilepaskan dari pencobaan,
Tuhan justru membawa kita ke dalam kesulitan. Kita berharap ada orang yang datang membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Tuhan justru membawa kepada kita orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita berdoa meminta kesehatan, hidup yang bebas dari serangan penyakit. Tetapi yang terjadi justru gangguan kesehatan dan penyakit tertentu menyerang kita. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 menolong kita untuk memahami pertolongan Tuhan datang dalam satu wujud atau cara yang berbeda dengan apa yang kita harapkan atau kita pikirkan. Di Kejadian 18 kita baca tentang doa Abraham kepada Allah agar diberikan seorang anak dari perkawinannya dengan Sarah. Kita terkejut karena di pasal 20 kita membaca bahwa Tuhan justru membawa Abraham bertemu dengan Abimelek. Lalu raja yang satu itu mengambil Sarah menjadi istrinya. Karena istri-istri di dalam istana Abimelek mandul. Dan dia berharap melalui Sarah akan memperoleh seorang anak untuk menjaga kelangsungan hidup dinasti Abimelek. Dan itu berarti sebuah malapetaka bagi Abraham. Sebab Abraham tidak akan lagi memiliki keturunan, mengingat Sarah istrinya telah diambil oleh Abimelek. Tentu saja ini sebuah jungkir balik kehidupan yang kontras dengan doa Abraham kepada Tuhan. Seperti kita bilang, Abraham minta Tuhan supaya memberikan kepada dia seorang anak melalui Sarah. Tapi justru sekarang Sarah diambil oleh Abimelek sebagai istri. Jungkir balik memang. Tetapi ujung akhir dari hikayat itu justru sangat mencengangkan. Abraham tidak hanya mendapatkan anak dari rahim Sarah sesuai dengan apa yang dia doakan kepada Tuhan. Abraham malah mendapat berlimpah-limpah harta dalam wujud kambing domba dan juga pemberian dari Abimelek uang sebanyak 10.000 sikal perak. Bukan hanya Abraham saja yang mendapat berkat dan pertolongan dalam kesulitan yang dia hadapi, yaitu kelaparan. Berkat juga mengalir di pihak Abimelek. Karena melalui perjumpaan dengan Sarah dan Abraham, semua perempuan dalam istana Abimelek yang semula mandul justru sekarang melahirkan anak-anak. Kita lihat di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tritunggal adalah Allah yang unik. Ia memiliki modus kerja yang tidak terpahami. Pekerjaan Tritunggal seringkali berada di luar skema yang diprediksi oleh manusia atau yang disebut skema yang normal. Allah Tritunggal siap bertemu dengan orang-orang yang tidak mencari Dia. Ia berkenan menjawab orang-orang yang tidak meminta apapun daripadanya. Tritunggal adalah Allah yang unik karena Ia bekerja dengan metode jungkir balik. Dan ini bukan sebuah tindakan sewenang-wenang, melainkan tindakan cinta kasih. Sama seperti orang-orang tua yang mencintai anak-anaknya, rela dan mau melakukan pekerjaan apa saja yang mustahil demi membahagiakan anak-anak yang dicintai itu. Begitu juga Allah Tritunggal. Ia mau, bahkan ia berkenan melakukan tindakan-tindakan jungkir balik demi
menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Cinta memiliki alasan yang terkadang tidak bisa dinalar atau dipetakan dalam logika yang normal. Dan hanya cinta yang jungkir balik itulah yang dapat kita sebut sebagai cinta sejati. Pertolongan Tuhan adalah nyata. Itu kita baca dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Pertolongan yang nyata itu juga terjadi ketika kegagalan menghadang dan badai menghantam. Seringkali Tuhan memenuhi janjinya untuk memberikan berkat kepada anak-anaknya justru melalui dan di dalam bungkusan yang buruk. Karena itu, jangan cepat-cepat menolak sebuah pemberian dari Tuhan dalam bungkusan yang buruk. Beranilah dan siaplah untuk menerima bungkusan yang buruk itu. Dan temukanlah berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan menolong dan membebaskan manusia dari kemelut melalui pengalaman pahit dan menyakitkan. Itu terjadi dalam pengalaman Abraham dan Abimelek. Berkat dari Tuhan itu seringkali diberikan dalam bungkusan yang buruk atau membuat hati sedih, menangis, protes, marah, memberontak. Tetapi kalau bungkusannya itu dibuka dengan hati-hati dan diterima dengan sabar, Tuhan akan mengubahnya menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan. Abraham dan Abimelek menerima pelajaran yang mahal itu. Dan pelajaran yang mahal itu sekarang menjadi pembelajaran bagi kita untuk bersyukur atas berbagai-bagai pengalaman pahit, penolakan, kepahitan, ataupun juga malapetaka yang kita alami. Sebab itu hanya bungkus. Isi yang terdapat di dalam bungkusan itu adalah pembebasan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita melalui catatan klinik khotbah kali ini.